اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari Selasa pekan ketiga ya. Kita melanjutkan lagi pekan keempat ini. Kita melanjutkan masih tema yang lalu, yaitu apa masih kiat menghadapi godaan iblis dan setan. Masih melanjutkan yang lalu. Mohon maaf nih suaranya lagi serak-serak becek. Mangga tapadol Kang Dadi. Ya, tunuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna, sehingga kita masih punya kesempatan untuk membersihkan, mensucikan jiwa kita, agar pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita dalam keadaan bersih, jiwa kita dalam keadaan suci. Karena pada saat kita kembali dalam keadaan kotor, jiwa kita dalam keadaan kotor, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Cara mensucikan jiwa kita, salah satunya dengan mengkaji, memahami ayat-ayat Allah. Insya Allah pada malam hari ini, kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita terhindar dari segala godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis yang terkutuk. Sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon pada Allah. Pertama, kita mohon perlindungan Allah, harapan kita mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dari segala godaan, bisikan, fitnah, dan sifat-sifat iblis yang terkutuk. Kita sama-sama baca ta'awudz, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin. Wa'udzu bika rabbi ayahzurun. Kedua, sebagai anak yang soleh, kita memohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita tercinta Indonesia tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun wabun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, ya, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan segala hajat dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan tentang kiat-kiat menghadapi atau kiat-kiat menghindari dan menghadapi godaan iblis dan setan. Ya. Saya review dulu sebentar ya, karena
beberapa poin sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Yang pertama, kalau kita ingin menghindari godaan iblis dan setan adalah dengan istiqomah terus-menerus kita mohon perlindungan. Jadi kita harus mohon perlindungan. Kenapa? Karena Allah adil. Jadi kalau kita mau masuk rumah yang ada anjing galaknya, maka kita minta tolong kepada yang punya anjing. Sebab anjing itu takut sama yang punya. Nah, yang punya setan adalah Allah. Jadi satu-satunya yang ditakuti oleh setan ya Allah. Nah, kemudian Allah sendiri kan memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mohon perlindungan. Ya. Waqul Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahzurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan dan aku berlindung kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku. Dan ayat itu diawali dengan kalimat perintah, waqul, dan katakanlah. Berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat ini. Kalimat yang kita ucapkan adalah doa mohon perlindungan. Jadi mohon perlindungan itu langsung perintah Allah. Jadi mohon perlindungan adalah langsung perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Kenapa kita harus mohon perlindungan? Sebab ini pokok. Ya. Jadi mohon perlindungan itu salah satu wujud bahwa kita orang yang beriman kepada Allah. Karena gini, ya mohon berarti kan doa. Nah, ada hadis yang mengatakan adu'a'u muhul ibadah. Doa adalah induknya ibadah. Ya, doa adalah induknya ibadah. Nah, orang yang mau berdoa kepada Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau misalkan dia tidak beriman pada Allah kan nggak mungkin mau berdoa kepada Allah. Orang yang tidak beriman pada Allah kan nggak mungkin mau beriman pada Allah. Makanya doa adalah salah satu wujud iman. Ya, doa salah satu wujud iman. Ya, makanya ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungi orang yang beriman. Nah, ketika dilindungi oleh Allah, maka Allah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan dan manusia dibimbing ke dalam cahaya. Ya. Coba kita buka dulu surat 2 ayat 257. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 257. Mangga, ada. Silakan, Bu. Ya, silakan yang udah ketemu ya. Suara saya. Jadi kalau yang udah ketemu langsung aja. Terus berapa? Surat 2 ayat 257. Al-Baqarah ayat 257. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Bukti dia beriman apa? Doa kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Makanya dipanggil Allah siapa? Orang yang beriman. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jadi ketika kita berdoa itu wujud bahwa kita orang beriman gitu. Ya, doa yang pertama yang kita mohonkan kepada Allah apa? Mohon perlindungan. Ya. Nah, kemudian ketika kita mohon perlindungan, Allah akan melindungi. Kenapa? Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Allah pelindung orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan pelindungan dari siapa? Dari Allah. Nah, pada saat Allah melindungi dia, ya,
Maka kata Allah, yukhrijuhum minadulumati ila nur. Maka Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman yang mendapat perlindungan Allah ini dari kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Allah akan membimbing manusia kepada kebenaran. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak minta perlindungan? Karena Allah adil, maka Allah tidak akan melindungi dia. Ketika Allah tidak melindungi dia, maka dia akan jadi sasaran siapa? Sasaran setan. Ya, artinya apa? Dia akan mendapat pelindungan dari setan. Ya, karena dia tidak mau mohon, tidak mau doa, gitu kan? Berarti dia tidak beriman. Ya, makanya kata Allah, walladzina kafaru awliya'uhum. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan. Gitu. Nah, kalau setan sebaliknya, yukhrijunahum minad nuri ila dulumat. Ia, setan, akan mengeluarkan manusia dari cahaya dan akan membawa manusia ke dalam kegelapan. Ya, jadi itu sebaliknya. Ya, makanya mohon perlindungan itu penting. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, kapan kita mohon perlindungan? Mulai kita bangun tidur. Mulai kita bangun tidur, ya, kemudian saat mau tidur kembali kita mohon perlindungan. Kenapa kita mau bangun tidur sambil minta perlindungan? Karena pada saat kita bangun tidur, jiwa kita sedang berfungsi. Ya, pendengaran, penglihatan, hati dan akal berfungsi. Nah, pada saat berfungsi, nah setan masuk. Karena tempat tinggal setan ada di mana? Di hati dan pikiran. Ya, nah itu yang kemarin saya sampaikan. Ya, jadi pentingnya kita mohon perlindungan. Ya, jadi kita mohon perlindungan satu, ya, ketika kita mengawali kehidupan kita di pagi hari ketika kita bangun tidur. Yang kedua, pada saat kita mau membaca Al-Quran dan membaca apapun, termasuk baca WhatsApp, baca buku, baca apa, mohon perlindungan. Kenapa? Ya, kan perintah Allah, Quran aja, membaca Al-Quran saja yang sudah jelas firman Allah, merupakan kebenaran dari Allah, harus mohon perlindungan. Artinya apa? Banyak orang yang salah memahami Al-Quran. Sehingga pemahamannya salah, akhirnya apa? Itu tadi. Ya, dipengaruhi oleh siapa itu? Dipengaruhi oleh setan. Apalagi bacaan yang lain. Jadi membaca bacaan yang lain, ya, mendengarkan ceramah, ya, termasuk hari ini mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetap harus mohon perlindungan. Karena bisa jadi nanti yang ngasih bimbingan siapa? Bukan Allah tapi setan. Kan Allah tempat tinggalnya mana? Di ars. Arsnya Allah di mana? Hati dan pikiran manusia. Begitupun tempat tinggal setan memang di hati dan pikiran. Ya, makanya sebelum kita belajar Quran, cleankan dulu, bersihkan dulu hati dan pikiran kita. Ya, kemudian kita mohon perlindungan pada saat apa? Pada saat kita sedang digoda, ya, oleh orang yang mendebat kita urusan agama. Jadi ketika kita didebat oleh, disitulah kita mohon perlindungan. Supaya apa? Supaya nggak kepancing. Supaya tidak kepancing. Ya, kapan lagi kita mohon perlindungan? Pada saat kita digoda setan, pada saat sedang tergoda setan. Kapan? Pada saat di hati ada kedengkian, ada kebencian, ada iri hati, ada buruk sangka. Segera istighfar, kemudian mohon perlindungan. Kemudian pada saat apa lagi? Ya, kita mohon perlindungan. Ya, nah, mohon perlindungan tidak hanya buat kita, juga buat anak cucu kita. Harusnya sih begitu anak kita lahir ya mohonkan perlindungan. Kenapa? Karena pada saat manusia lahir, nah setan sudah nongkrong di situ yang menggodanya. Yang kemarin saya sampaikan. Yang kedua, untuk mendapat perlindungan Allah, ya, supaya Allah melindungi kita, pelihara zikir kita. Pelihara zikir. Ya, sebab akar masalah kenapa manusia berbuat dosa, akar masalah kenapa manusia berbuat maksiat, sedangkan ya pekerjaan setan mengajak manusia berbuat jahat, keji dan munkar. Nah, yang menjadi akar masalah kenapa manusia berbuat jahat, keji dan munkar, karena dia lupa kepada Allah. Dia tidak zikir, dia lupa kepada Allah. Ya, contoh misalnya manusia yang pertama kali berbuat dosa dan kesalahan siapa? Kan Nabi Adam. Ya, nah, kenapa Nabi Adam sampai melanggar aturan Allah? Kenapa Nabi Adam sampai berbuat keji dan munkar? Kenapa? Ya, nah, surat 20 ayat 115. Surat 20 ayat 115. Ada? Apa nak?
Silakan, Bu. Saya Ustaz. Ya, Semangat. 109. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi Adamnya apa, Bu? Lupa. Gitu. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu ajma. Gitu. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Apa perintahnya? Perintah yang pertama, Adam, Hawa, tinggal kamu di surga. Makan apapun yang baik yang ada di surga. Jadi kalau makanan yang baik dan surga silahkan makan. Ila kecuali buah pohon itu jangan kamu makan. Sebab kalau buah pohon itu kemakan, kamu termasuk orang yang zalim. Gitu. Termasuk orang yang zalim. Itu perintah Allah pada siapa? Nabi Adam. Tapi kemudian larangan Allah itu dilanggar oleh Nabi Adam. Artinya Nabi Adam berbuat apa? Berbuat keji. Ya, itu yang menyebabkan Nabi Adam diusir dari apa? Dari surga. Gara-gara apa? Ya, gara-gara Nabi Adam lupa akan perintah itu. Kenapa Nabi Adam lupa akan perintah itu? Karena Nabi Adam tidak ada kemauan yang kuat untuk mengingat perintah. Ya, jadi akar masalah kenapa manusia berbuat jahat keji dan mungkar? Karena hati dan pikirnya sedang lengah. Hati dan pikirnya sedang tidak zikir. Ya, makanya kita pelihara zikir kita pada saat duduk, berdiri dan berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Gitu. Ingatlah Allah di waktu duduk, berdiri dan berbaring. Jadi setiap saat kita harus mengingat Allah. Sebab pada saat hati dan pikiran kita lepas, ya, di hati dan pikiran kita tidak ada Allah, maka yang masuk siapa? Allazi waswisu fi sudurinas. Yang masuk dalam hati kita, hati dan pikiran kita siapa? Ya setan. Itu yang akan menanamkan sifat-sifat setan di dalam hati dan pikiran kita. Otomatis nanti perbuatan kita akan melakukan perbuatan jahat, keji dan mungkar. Dan yang luar biasanya, dia tidak akan pernah merasa berbuat dosa, dia tidak akan pernah merasa berbuat salah. Ya, kalau nggak salah pertemuan yang lalu itu baru 2 ya. Ya, 1 mohon perlindungan, yang kedua apa? Pelihara apa? Zikir. Ya, itu kalau nggak salah pada pertemuan yang lalu. Ya, baru 2 poin. Nah, poin yang ketiga, nah ini ya surat 80. Sudah poinnya ketiga. 80 ayat 24. Memperhatikan makanan. Ini poin yang ketiga, lanjutan. Ya. Nah, gitu. Silakan. Oke. Ini udah belum ya? Ini udah belum ya? Yang poin yang ketiga udah belum? Udah, menjaga Sudah. makanan, Udah. menjaga Udah. makanan. Iya. Sok atau enggak apa-apa. Silakan, poin yang ketiga. Mangga. Silakan, Bu. Mangga. Teh Tami udah Udah? ketemu Teh Tami? Ayat 24. Iya. Ya, Frida, ya. surat 80 Abasa ayat 24 ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Artinya aja. Nah, maka hendak manusia itu memperhatikan makanannya. Fal yang duril insanu ila ta'amih gitu. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi makanan yang akan kita makan harus diperhatikan. Kenapa? Karena makan adalah perintah yang pertama dari Allah untuk manusia. Dan Nabi Adam diusir dari surga dosa bukan karena dia berzina, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia korupsi, ya, tapi Nabi Adam salah makan. Ya, jadi ini akar masalah juga. Ya, jadi ketika kan gini ya, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah menciptakan manusia dari apa? Dari sulalah. Sulalah itu apa? Saripati tanah. Jadi yang tumbuh ya di dalam ya kan di dalam tubuh kita tuh kalau nggak salah ada 13 triliun sel gitu kan kalau nggak salah.
Ada 13 triliun sel. Nah, sel itu kan terus tumbuh. Nah, tumbuhnya sel itu dari apa? Karena adanya nutrisi. Karena adanya nutrisi. Nah, nutrisi nutrisinya dari mana? Dari sulalah, dari saripati tanah. Apa sih saripati tanah itu? Ya makanan. Gitu. Ya, jadi yang jadi darah, yang jadi daging, itu yang jadi otot, yang jadi otak ya. Itu yang membuat kita cerdas. Ya, itu makanan. Ya, makanya hendaklah manusia memperhatikan makanan. Ya, yang harus perhatikan tidak hanya sebatas jenis, ya, tapi juga ya cara mendapatkan. Oke, udah 3 ya. Nah, lanjut sekarang yang keempat. Ya, yang keempat kita lihat ya di surat 16 ayat 62. Ayat 63, maaf, 63 aja. Silakan. Ustaz, 63. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 63. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga setan itu menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, jadi setan itu menggoda manusia melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan buruknya. Jadi setan menguasai manusia melalui apa? Perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Nah, kalau lihat perbuatan buruk di 62-nya, ya, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kedustaan. Mengucapkan kebohongan. Itu bahwa sungguhnya mereka lah yang akan mendapat kebaikan. Nah, jadi setan itu menggodanya lewat apa? Itu tadi, ya, lewat perbuatan buruk yang manusia suka apa? Suka berdusta, suka berbohong. Ya, berdusta ya, bukan berbohong ya. Nah, bedanya berbohong dan berdusta apa, Bu? Halo? Ya. Jadi hadis itu berdusta, bukan berbohong. Nah, misalnya begini, mohon maaf ya, begini ya. Misalnya ada seorang dokter, ya, dia dia tahu bahwa penyakit pasiennya itu sudah sudah kronis lah gitu, sudah kronis ya. Ya, nah tapi untuk menguatkan hati si pasien ini supaya pasien tetap semangat ya, kemudian si dokter mengatakan ya, Bapak tidak apa-apa, Ibu tidak apa-apa, ya. Sekarang banyak berdoa aja, ya. Nah, ketika si dokter mengatakan tidak apa-apa, kira-kira berbohong tidak? Halo? Berbohong. Nah, berbohong. Jadi bohong yang demikian boleh nggak kira-kira? Halo? Bohong yang demikian boleh nggak kira-kira? Dibolehkan kan ya? Kan tujuannya untuk menguatkan orang. Berbohong demi kebaikan itu ya, Pak. Begitu, mohon maaf, berbohong dan berdusta berbeda nggak? Jadi kalau begitu, bohong itu ada 2 motivasi. Beda. Ada bohong ya untuk merugikan orang lain, dan ada bohong untuk kebaikan. Gitu kan? Nah, bohong untuk merugikan orang lain itu yang disebut dengan dusta. Berbohong untuk merugikan orang lain itu yang disebut dengan dusta. Ya. Nah, biasanya mohon maaf, kalau manusia sudah berdosa 1 kali akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain nggak? Misalnya kita sudah berdusta nih. Ya. Kemudian untuk menutupi dusta yang pertama, dia akan membuat dosa yang kedua. Ya, akan membuat dosa yang kedua. Ya, nah makanya Tan mengajak manusia supaya apa? Mulai dusta itulah. Kenapa? Dari dusta itulah kemudian apa? Akan menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Ya, ketika misalkan dia suka berdusta, pasti dia akan menyembunyikan kebenaran. Pasti akan menyembunyikan kebenaran. Ya. Nah, jadi setan mulai godanya dari situ. Makanya apa? Hindari perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan apa? Dusta. Sekali lagi ya,
Jadi berbohong dengan dusta beda tuh. Ya, dusta juga asalnya bohong. Nah, cuma tujuannya dalam rangka apa? Tujuannya dalam rangka merugikan orang lain. Ya. Oke. Itu yang berapa? Yang keempat, ya. 4. Kemudian kelima, kita lihat ya, yang berapa sekarang? Yang keempat ya. Kelima. Baru yang keempat, yang kelima sekarang, ya. Ya. Nah, kita lihat surat apa namanya? Surat 20 ayat 123 dulu. Surat 20 ayat 123. Silakan. Mangga. Ada ketemu? Silakan, Bu. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dan tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, ini cerita ketika Nabi Adam mau diturunkan dari mana? Dari surga. Hai Adam, Hawa, kata Allah, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Qalah bita minha jami'a. Turun kamu berdua bersama-sama. Ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya. Fa innama ya'tiyanakum minni huda famanit taba'a hudaya fala yadilu wala yasqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang menyebabkan manusia sesat dan celaka siapa? Yang menyebabkan manusia sesat dan celaka siapa? Kan setan. Yang menyebabkan manusia celaka adalah setan. Ya, yang menyebabkan manusia sesat dan celaka adalah setan. Nah, kata Allah, Allah menjamin, ya. Allah menjamin, famanit taba'a hudaya fala yadilu wala yasqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya apa? Kalau kita ingin menghindari godaan iblis dan setan, ikuti petunjuk Allah. Ikuti petunjuk Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, petunjuk Allah ada di mana? Petunjuk ya Allah ada di mana? Nah, petunjuk kan ada dua. Ada petunjuk yang lurus, ada petunjuk yang bengkok. Ada petunjuk yang benar, ada petunjuk yang salah. Kalau petunjuk yang benar, datangnya dari Allah. Kalau petunjuk yang bengkok, datangnya dari siapa? Dari setan. Nah, sekarang petunjuk yang lurus ada di mana letaknya? Nah, ini surat 17 ayat 9. Ini petunjuk yang lurus. Silakan. Al-Isra ayat 9. Ada ketemu? Enggak. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, itu enggak? Inna hadza Qur'ana yahdil lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Kan tadi, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kalau kita ingin bisa menghindari godaan iblis dan setan, selalu mengikuti petunjuk Allah. Nah, petunjuk yang lurus dari Allah ada di mana? Ya, inna hadal Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya kita membudayakan 5M ya.
Kalau bahasa kita 5M. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mempelajari. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian melaksanakan Al-Quran dan mensyiarkan Al-Quran. Ini dalam rangka kita termasuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk Allah, jaminannya apa? Jaminannya kamu tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Makanya rajin-rajinlah kita membaca, lanjut dengan memahami, dengan mempelajari, supaya apa? Supaya paham, ya. Setelah dibaca, dipelajari, dipahami, kemudian dilaksanakan, kemudian disyiarkan. Ya. Nah, kalau tujuan kita membaca Quran demikian, insya Allah, ya, kan ada orang, mohon maaf, yang hanya sebatas membaca saja. Nah, bisa jadi setan masih goda di situ. Kenapa? Karena tidak dilanjutkan dengan mempelajari, memahami. Kenapa? Sebab kalau hanya kata gini ya, jangankan hanya sebatas membaca. Ya, kalau hanya sebatas kagum aja, kalau kagum berarti kan dia ngerti. Ya, kalau kagum aja, berarti kan dia ngerti kalau kagum pun. Ya, kalau hanya sebatas kagum kepada Al-Quran, jin juga kagum kepada Al-Quran. Ya, kita lihat surah 72 ayat 1. Ini jin sangat kagum kepada siapa nih? Kagum kepada Al-Quran. Silakan. Silakan. Suara apa ya? Mbak Mel, di mute aja Mbak Mel yang keluar suara. Dia kelihatan kalau yang Saya Ustadz, surat 2 ayat 1 ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran. Nah gitu. Innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maaf, kok jadi ini ya? Ya, ini ayat selanjutnya sebenarnya. Jadi ketika jin dibacakan Al-Quran, jin terkagum-kagum nggak, Bu? Jin terkagum-kagum nggak di situ? Jadi kalau hanya sebatas kagum kepada Al-Quran, jin juga kagum nggak, Pak? Kul uhiya ila annahus tama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaba. Ya. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Banyak orang Arab suka bilang ajib. Gitu. Ajib itu artinya takjub. Takjub. Jadi kalau hanya sebatas takjub, jin juga takjub nggak gitu? Takjub. Takjub, bacaannya bagus. Takjub, Quran itu luar biasa. Nah kalau sudah takjub itu gimana? Takjub itu proses awal. Takjub dulu, setelah takjub apa? Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Ikuti petunjuknya. Jadikan Quran sebagai apa? Pedoman. Nah sekarang mungkin nggak kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau hanya sebatas takjub tadi? Ya. Kan luar biasa sekarang. Anak-anak kecil aja bacanya sudah luar biasa. Fasihnya luar biasa. Takjub gitu. Ya, hafid Quran takjub. Nah, kalau sudah takjub apa? Ya, tahap awal takjub. Untuk apa? Untuk memotivasi orang untuk apa? Untuk terus belajar Quran. Kemudian apa? Pelajari, pahami. Setelah paham, kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Quran sebagai apa? Pedoman. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, itu yang kelima. Nah, yang berikutnya, kita lihat surat 16 ayat
99 dan 100, Bu. Surat 16 ayat 99 dulu, silakan. Bangga. Enggak pernah? Saya Ustaz. Bangga. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Setan tidak ada kekuasaan atau setan tidak berpengaruh. Setan tidak bisa mempengaruhi atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita ingin tidak terpengaruh oleh godaan iblis setan, ya jadilah orang yang beriman dan bertawakal. Bapak Ibu jamaah sekalian, beriman dan bertawakal, ya berarti untuk menghindari godaan iblis setan, jadilah orang beriman dan bertawakal. Kenapa? Allah sudah ngasih gambaran kepada kita, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Jadi kepada orang beriman dia nggak berkuasa. Nah, cuman mohon maaf, di dunia ini yang beriman tuh nggak banyak, sedikit. Yang kebanyakan mah orang yang ngaku beriman. Nah, sekarang siapa orang beriman yang tidak bisa ditembus oleh setan? Orang yang terus berusaha meningkatkan imannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada hadis yang mengatakan iman itu yazid yankus, gitu nggak? Jadi iman itu apa? Naik turun. Nah sekarang yang menjadikan iman kita naik turun siapa, Bu? Jadi yang menjadikan iman naik turun itu, mohon maaf ya, bukan seperti kita pegang remote TV, kemudian volumenya kita kecilkan atau kita besarkan, bukan ya, yang jadi gambaran sekarang ya, gambaran sekarang kebanyakan orang yang disebut yajijan khusus, Allah yang nentuin. Jadi kalau begitu seperti halnya kita apa? Pegang remote TV. Kecilin, kita yang ngecilin. Besarin, kita yang membesarkan. Jadi tidak demikian. Jadi yang menentukan naik turunnya iman itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Allah hanya sebatas memberikan pilihan. Pilihannya iman kita mau naik atau turun gitu. Kalau yang menaikkan turunkan iman adalah Allah, ya berarti Allah nggak adil. Makanya Allah hanya sebatas memberikan apa? Pilihan. Silahkan. Mau beriman silahkan. Kata Allah, mau kafir juga silahkan. Jadi yang menentukan gerak pik iman seseorang meningkat itu ya manusia sendiri. Ya memang semuanya takdir Allah. Kan saya sering jelaskan ya. Yang namanya takdir Allah itu kan ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah takdir yang sangat berhubungan dengan ikhtiar manusia. Maaf, takdir mubrom adalah takdir yang sangat ditentukan oleh Allah. 100% Allah yang menentukan. Nah, sedangkan takdir mu'alak adalah takdir yang sangat ditentukan oleh ikhtiar manusia. Nah, hidayah, keimanan, ini takdir mu'alak, bukan takdir mubrom. Ya, surat 18, ayat 29. Silakan. (18 ya 29). Maka. Apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa kafir, kami telah menyiapkan neraka bagi orang yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang mengalir. Itulah minuman yang buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi yang punya kebenaran ya hanya Allah.
Makanya jangan merasa diri paling benar. Kenapa? Yang punya kebenaran adalah Allah. Allah, famang sya'a fal yu'min, wa mang sya'a fal yakfur. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Jadi kasarnya gini, mau beriman mangga, mau kafir juga mangga. Gitu. Jadi yang menentukan kafir dan beriman seorang siapa? Ya kita. Nah sekarang pertanyaannya, untuk meningkatkan iman gimana sih caranya? Halo? Untuk meningkatkan iman gimana sih caranya? Nah ceritanya, kalau ada pertanyaan, dulu Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin itu sebelum jadi Nabi apa setelah jadi Nabi? Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin itu sebelum jadi Nabi. Artinya apa? Ketika beliau di bawah, ketika beliau berumur di bawah 40 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun sebelum nikah, tapi ada yang mengatakan 25 tahun, dan bahkan ada yang mengatakan 35 tahun. Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin. Ya, sejarah beda-beda ya. Tapi semuanya sepakat bahwa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin itu sebelum jadi Nabi. Artinya di bawah usia 40 tahun. Yang ngasih gelar Al-Aminnya siapa? Kan yang ngasih gelar sarjana di sebuah kampus itu pasti rektor. Pimpinan perguruan tinggi itu. Itu yang ngasih gelar sarjana. Nah begitupun yang ngasih gelar Nabi Muhammad punya gelar Al-Amin siapa? Ya pimpinan Quraisy pada saat itu siapa? Umayyah. Umayyah. Ya. Jadi asbabul wurud hadis ini, asbabul wurudnya, ya, kenapa Nabi Muhammad dapat gelar Amin? Waktu itu mohon maaf belum jadi Nabi ya. Ketika Ka'bah rusak karena kebanjiran, kemudian orang-orang Quraisy dari berbagai orang-orang Arab di orang-orang Mekah maksud saya, ya, dengan berbagai macam suku di situ bareng-bareng memperbaiki bangunan tua yang disebut dengan Ka'bah. Dibangun tuh. Ya, artinya bukan dibangun, diperbaiki karena ada bagian-bagian Ka'bah yang rusak. Nah, ketika mau meletakkan Hajar Aswad, nah timbul perselisihan di antara suku-suku yang tadi. Kenapa? Merasa mereka berhak, yang paling berhak. Ya, karena tidak ada titik temu, akhirnya bagaimana? Akhirnya kata Umayyah, ya sudah, hentikan dulu dah. Jangan sekarang tuh meletakkan Hajar Aswadnya. Ya. Nah, gini aja supaya adil. Barang siapa yang nanti besok pagi datang paling dulu ke Baitul Sofa, nah, dia yang berhak meletakkan apa? Hajar Aswad. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika besok pagi yang datang duluan adalah Rasulullah Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi ya. Nah, kemudian otomatis karena sudah jadi kesepakatan, jadi Nabi Muhammad yang berhak meletakkan apa? Hajar Aswad. Ya, tapi Nabi Muhammad bijaksana, dia tidak egois. Ya, begitu beliau dipercaya karena ia berhak meletakkan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mengembarkan sorbannya, kemudian batu Hajar Aswad diletakkan di sorban, kemudian dipanggillah perwakilan dari tokoh-tokoh atau perwakilan dari suku-suku pada saat itu. Ya, kemudian bersama-sama mengangkat sorbannya, kemudian Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad ya di tempatnya dan semuanya merasa puas. Kenapa? Karena merasa punya andil meletakkan Hajar Aswad. Kata Umayyah, huwa al-amin. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Semuanya sepakat bahwa mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan. Nah, di usia 40 tahun, ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, ya 3 tahun kemudian ketika dakwah terang-terangan ya di kota Mekah, di Bukit Sofa pula ya. Di Bukit Sofa pula Nabi Muhammad mengundang orang-orang Quraisy. Mengundang orang-orang Mekah pada saat itu, diundang semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, kemudian Nabi Muhammad setelah mengundang, Nabi Muhammad menyampaikan kepada hadirin, kata Nabi Muhammad, ya, percaya tidak kalau seandainya saya katakan bahwa di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Serempak hadirin mengatakan percaya.
Kenapa? Karena engkau tidak pernah berdusta, ya Rasul. Maaf, karena engkau tidak pernah berdusta, ya Muhammad. Belum jadi Rasul waktu itu. Sudah jadi Rasul. Tapi mereka belum percaya. Ya. Kalau aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini, kamu percaya tidak? Percaya. Kenapa kamu percaya? Sebab selama saya bergaul dengan engkau, engkau tidak pernah bohong. Engkau tidak pernah berdusta. Nah sekarang kata Nabi, saya katakan, kamu percaya tidak? Kalau saya katakan saya adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kalian semua. Wah, langsung di situ ramai tuh hadirin. Sejak saat itu pecah 3 tuh. Ada yang tetap percaya, Abu Bakar dan kawan-kawan. Ya, pecah 3. Ada yang ragu. Siapa yang ragu? Yang ragu Abu Thalib dan kawan-kawan, pamannya sendiri atau ayah angkatnya Nabi. Jadi ada kelompok yang ragu. Apa iya, apa enggak, masa? Ya, orang orang yang umi tidak bisa baca tulis kok bisa diangkat jadi Nabi dan Rasul? Kan nggak mungkin gitu. Tapi kita ragu, dia tidak pernah bohong gitu. Tapi masa gitu, itu ragu. Ada lagi yang langsung nolak. Yang nolak siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Umayyah juga nolak. Tuh. Berarti yang diyakini gitu kan, yang diyakini oleh Abu Bakar dan kawan-kawan, yang diimani oleh Abu Bakar dan kawan-kawan apa? Kan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, begitu juga yang ditolak bukan pribadi nabinya. Yang ditolak oleh Abu Jahal dan kawan-kawan apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang disampaikan oleh Nabi apa? Kan Quran. Makanya kata Allah surat 6 ayat 33. Surat 6 ayat 33, mangga. Silakan. Mangga Bu, silakan. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Fa innahum la yukadzibunaka walakina zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya, maaf, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi yang diingkari oleh Abu Bakar apa? Yang diingkari oleh Abu Jahal siapa? Bukan nabinya, siapa? Bukan pribadi nabinya, tapi siapa? Tapi apa yang diingkari? Ayat-ayatnya. Nah kalau begitu yang diimani oleh Abu Bakar juga apa? Ya ayat-ayatnya. Nah makanya mohon maaf, ikhtiar untuk meningkatkan iman gimana caranya? Ikhtiar untuk meningkatkan iman. Nah pemahaman Al-Quran kita tambah. Jadi kalau bahasa saya, bang ayat dalam hati kita tambah. Dengan cara apa? Dengan cara terus kita mempelajari Al-Quran. Ya, itu cara meningkatkan iman kita. Maka insya Allah kalau iman kita tumbuh dan kita berusaha menumbuhkan iman, nah setan tidak berkuasa pada orang beriman. Dan setan juga tidak berkuasa kepada siapa? Pada orang yang bertawakal. Nah, tawakal itu setelah sabar. Tawakal setelah sabar. Nah, sabar itu akan tumbuh kalau kita punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan. Sabar, tawakal. Nah, jadi sabar itu adalah ikhtiar maksimal dalam menyelesaikan masalah. Ya. Dengan apa? Dengan bisa memanage hati dan pikiran untuk tidak berusaha kepada Allah, itu sabar. Ya. Kemudian kalau tawakal, ini proses menunggu hasil setelah ikhtiar. Nah, kebanyakan orang nggak siap tawakal. Kalau sabarnya bisa jadi siap, tapi nggak siap tawakal. Dia nggak bisa memanage hasil ketika apa? Ketika nunggu hasil. Kau udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh, nah itu nggak tawakal namanya. Ya, nah nanti suatu saat kita bahas tentang tawakal ya. Suatu saat kita bahas tentang tawakal. Tawakal itu apa sih yang sebenarnya gitu. Nah kembali ke laptop. Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang berapa tuh? Ya dua lagi ya. Kita lihat surat tadi berapa? 16 ayat 99 ya. Sekarang 16 ayat 100 Pak. Nah, ayat 100.
Tadi Allah tidak berkuasa kepada orang sabar dan bertawakal. Ya. Kemudian, jadi kalau tidak ingin dikuasai oleh setan, kalau ingin menghindari godaan setan, jadilah orang sabar dan bertawakal. Maaf, orang yang beriman dan bertawakal maksud saya. Yang kedua, ya, yang berikutnya, surat 16 ayat 100-nya, Bu, silakan. Enggak. 16 ayat 100. ya. Pengaruhnya Ayat 100 ya. Pengaruhnya hanya terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang mempersekutukan. Nah, jadi setan itu hanya berkuasa kepada siapa? Inna masultanuhu 'alal ladzina yatawallawna walladzina hum bih musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Artinya apa? Jadi setan dijadikan pemimpin. Yang namanya pemimpin kan dipatuhi, ditaati. Ya. Nah, makanya setan mulai godanya lewat mana tadi kemarin yang sudah saya sampaikan. Setan akan menggoda manusia supaya manusia memandang baik perbuatan maksiat. Sedangkan setan menyuruh manusia berbuat keji dan mungkar. Jadi begitu kita mengikuti apa maunya dia, kita menjadikan pemimpin. Nah, kalau sudah menjadikan pemimpin, akhirnya apa? Ya kita dikuasai oleh mereka. Ya, makanya jangan mengikuti ajakan dia. Karena pada dasarnya setan itu nggak sakti. Pada dasarnya setan itu nggak sakti, tidak. Ini pengakuan setan nanti suatu saat ya di hadapan kita. Ya, di yaumil hisab nanti. Ya, ini pengakuan setan. 14 ayat 22, silakan. Mangga, silakan. Basri yuk, ya Mbak. Mangga. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang keji. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Tuh. Jadi setan itu nggak berkuasa sesungguhnya. Nah, setan hanya berkuasa kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti ajakan dia, yang nurut sama dia. Yang kedua, setan akan berkuasa kepada siapa? Orang yang mempersekutukan Allah. Tapi pada dasarnya ketika kita mempersekutukan Allah, menduakan Allah dengan siapa? Ya dengan setan. Kalau berhala yang lain mah ya dijadikan alat setan aja. Ya. Kalau berhala, kalau yang lain misalkan kan ada orang yang menyembah anak, ada yang menyembah harta, itu mah ya jadi alat setan aja. Itu kan berhala ya. Jadi berhala itu sama dengan setan gitu. Surat 4 ayat 117. Nih. Silakan. Atau dari 106 aja, Bang, ya. 117 ya, silakan. Surat 4 117. Enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah insan atau berhala, dan mereka lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi yang disebut berhala itu adalah sembahan selain Allah. Jadi yang mereka sembah selain Allah namanya berhala. Nah, pada saat dia menyembah berhala, berarti menyembah siapa? Setan. Jadi sebenarnya ketika orang musyrik itu ya menduakan Allah dengan siapa? Dengan setan. Cuma setan menggunakan alatnya apa? Anak, harta, jabatan, gitu kan, rumah mewah, rumah maksudnya, mobil dan sebagainya. Itu yang bisa jadi berhala dalam kehidupan manusia. Gitu. Ya, jadi setan hanya berkuasa kepada siapa? Yang menjadikan dia jadi pemimpin. Yang kedua, bagi orang-orang yang musyrik. Nah, terakhir ya, surat 38 ayat 82 83. Silakan, Bu. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 83, kecuali hamba-hambamu pilih di antara mereka. Nah, gitu. Kata Allah, kata siapa? Kata setan di hadapan Allah. Qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Demi kekuasaanmu ya Allah, kata iblis nih, aku akan menyesatkan semua manusia. Ya, ila ibadaka min humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi yang tidak bisa digoda oleh setan siapa? Orang yang sudah ikhlas di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, cuma jadi ikhlas mudah apa susah, Bu? Nah, berarti PR kita gimana cara jadi orang bertawakal, gimana cara jadi orang ikhlas. Nanti kita bahas fokus di tawakal dan ikhlasnya di episode berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan, Bu? Bangga yang mau ada pertanyaan. Ada? Mangga. Alhamdulillah. Nggak ada kayaknya. Ya, berarti PR kita 2 ya, sekarang tawakal dan ikhlas. Ya, kita satuin bisa sebenarnya satu bahasan. Jadi next berikutnya kita bahas tentang tawakal dan ikhlas. 3 ya kita. Sabar, tawakal dan ikhlas. Sabar, tawakal. Karena tiga kata ini sering dibahas kan? Maaf, sering diucapkan maksud saya. Sabar, tawakal. Nah, sekarang bedanya sabar, tawakal, ikhlas apa? Ya. Nanti bahasanya di episode berikutnya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, demikian yang bisa sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing kita ke jalan keselamatan, dan Allah kita dari berita kecelakaan. Amin. Kita doakan ya saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, wujud ikhtiar usaha pengobatannya bisa berbiaya kesembuhannya, dan sakitnya bisa berbiaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia yang sekarang lagi diuji dengan berbagai musibah dari awal tahun sampai sekarang, musibah terus ya. Mudah-mudahan dikasih keikhlasan dan kesabaran dan musibahnya cepat berakhir. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melanjutkan ngobrol silahkan. Ya, saya pamit dulu. Ya, Kalau saya ngobrol takut diganggu. Mangga. Waalaikumsalam. In lab, Pak.